Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hasrul Tips Channel bersama saya Hasrul. Ini adalah video bagian kedua dari video bagian pertama tentang pembahasan soal uji kompetensi keahlian Teknik Komputer dan Jaringan tahun pelajaran 2024-2025. Di video bagian kedua ini kita akan membahas full tentang bagaimana membangun server untuk aplikasi kasir yang sesuai dengan soal yang diberikan di paket 1 untuk tahun pelajaran 2024-2025 ini. Oke, kita langsung saja ke soalnya. Oke, saya turunkan langsung ke bawah. Di sini ada sistem operasi server yang kemarin sudah ditulis. Kita menggunakan Debian. Kemudian untuk aplikasi servernya kita akan gunakan OpenCart karena OpenCart berbasis CMS dan OpenCart juga berbasis open source. Oke, kita lanjut ke topologinya. Oke, di sini untuk server VOST-nya atau server yang akan disiapkan yaitu Linux. Untuk proses Debian-nya saya tidak perlu jelaskan kembali. Saya tidak perlu jelaskan lagi untuk server Debian-nya karena instalasi servernya itu saya kira sudah sama-sama saja ya. Akan ada proses-proses yang akan dilakukan. Untuk menghemat waktu kita hanya akan fokus pada proses instalasi aplikasi PHP-nya, MySQL, dan memasukkan beberapa file yang dibutuhkan untuk menjalankan OpenCart ini. Yang pertama kita lakukan, mungkin di sini akan agak sedikit kecil karena saya sudah tidak bisa memperbesar lagi layarnya. Hal pertama yang perlu dilakukan, saya langsung tulis saja dulu. Yang pertama perlu dilakukan pada saat instalasi server Debian-nya sudah selesai, yang pertama perlu dilakukan yaitu mengecek IP-nya. Karena IP yang ada di sini, contohnya yang ada di sini karena dari topologi yang tersedia itu untuk server menggunakan IP statik, maka pengecekan IP perlu dilakukan dalam hal ini untuk memastikan IP yang digunakan adalah IP statik. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan lakukan pengecekan repositorinya. Cek repositori. Nah, cek repositori di sini kita akan memastikan bahwa repositori yang digunakan adalah repositori lokal yang berada di Indonesia. Boleh saja kita menggunakan repositori dari luar, tetapi masalahnya kadang-kadang akses internet atau akses jaringan ke luar negeri itu biasanya jalurnya sedikit agak lambat. Kemudian yang berikutnya kita akan melakukan update repo. Setelah kita memastikan repositorinya sudah sesuai, kita akan update repositorinya sekaligus upgrade reponya. Setelah selesai mengupgrade repo, yang terakhir kita lakukan instalasi sistem. Instalasi ini ya, instalasi Apache MySQL dan PHP-nya. Oke, tambahan lagi bahwa server Debian yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan aplikasi OpenCart terbaru contohnya. OpenCart dalam hal ini OpenCart yang terbaru itu minimal harus menggunakan PHP versi 8. Dan PHP versi 8 secara native ada pada sistem operasi Debian 12. Maka dari itu kita membutuhkan sistem operasi Debian 12 untuk dapat menjalankan ini agar lebih gampang. Bisa saja kita turunkan atau kita menggunakan Debian 11, namun cara instalasinya akan sedikit berbeda, tidak seperti pada Debian 12. Karena secara native Debian 11 masih menggunakan PHP versi 7,2. Itu terakhir yang saya lihat. Oke, kalau sudah
kita akan lanjut ke server ininya, ke pengecekan server Debian-nya. Sekarang kita akan masuk ke sini, kita cek dulu IP address-nya. Di sini mungkin agak kecil kalau Anda menggunakan handphone saat ini bisa mungkin langsung di zoom, tetapi kalau menggunakan komputer mungkin agak kesulitan melihatnya. Di sini IP saya sudah atur sedemikian rupa menggunakan IP yang disesuaikan dengan topologi yang direncanakan. Untuk mengecek IP atau mengatur IP menjadi statik, kita bisa menggunakan perintah kita edit dulu file nano etc network interface. Setelah itu di dalam network interface kita akan memastikan di bagian bawah sini, mudah-mudahan kelihatan ya, interface ETH0-nya pastikan di sini tertulis statik, kemudian address-nya tambahkan address sesuai dengan perencanaan. Di sini saya menggunakan 192.201.30.2/24, kemudian tambahkan gateway-nya. Nah, kalau sudah kita bisa lakukan save dengan cara menekan Ctrl O, kemudian enter, kemudian Ctrl X untuk menyimpannya. Untuk memastikan settingannya sudah berjalan atau menjalankan settingan yang sudah kita lakukan, kita masukkan perintah systemctl restart networking. Oke, sekarang kita cek IP-nya. Ini IP sudah ada. Kita sudah memiliki IP 192.201.30.2. Selanjutnya untuk tampilan ini agak lebih nyaman dilihat oleh Anda sekalian. Saya akan lakukan remote ke server ini 192.201 apa tadi 30.2. Oke, di sini sudah muncul, sudah tampil. Saya perbesar dulu tulisannya. Oke. Oke, mudah-mudahan ini sudah bisa tampak jelas. Atau saya ya begini aja lah mungkin. Oke. Root. Oke, saya masuk sebagai root. Kita pastikan untuk login dan untuk melakukan instalasi aplikasi, pastikan Anda masuk sebagai root directory atau akun root lah begitu. Berikutnya kita akan lakukan cek repository. Cek repositorinya dengan cara nano etc apt source.list. Oke, sekarang kita pastikan lagi menggunakan kita akan pastikan repositorinya menggunakan repositori lokal. Untuk lokasi saya yang ada di Kota Bau-Bau, jalur yang paling lancar dan paling stabil adalah menggunakan repositori dari datautama.net.id. Jika di Debian Anda belum tertera repositori lokal, bisa langsung mengecek atau mendownload atau membuka langsung di sini di Google. Kita ketik repo Debian 12. Oke, di sini agak terhalang, tidak apa-apa. Nanti masuk saja ke sini. Kemudian di sini ada beberapa pilihan. Kita bisa menggunakan repo dari UGM, dari PENS, dari Data Utama Surabaya dan seterusnya. Tinggal dipilih saja, kemudian nanti dimasukkan ke sini dengan cara masuk ke bagian paling bawah, kemudian diklik kanan. Kalau umpamanya ini sudah di copy, contoh saya ambil satu baris yang ada di sini, saya copy, klik kanan copy boleh, atau Ctrl C, kemudian kita pindah ke sini, klik kanan saja untuk melakukan paste ke ke file ini, ke sistem ini. Nah, di sini langsung kelihatan hasilnya. Oke. Tetapi karena saya tidak menggunakan repositori dari PENS, saya akan menambahkan tanda pagar di sini.
Kemudian kita Ctrl O dan hit enter, kemudian Ctrl X. Sekarang kita tinggal lakukan update repository yang sudah ditambahkan tadi. apt update dan apt upgrade spasi min y untuk memastikan sistem yang kita lakukan repository yang berada di sistem kita sudah up to date. Dan sekarang ini sudah up to date. Sekarang kita bisa lakukan instalasi web servernya. Sebelumnya kita pastikan dulu sistem ctl status Apache 2. Ini Apache 2-nya belum terinstall. Jadi kita akan lakukan apt install Apache 2, kemudian MariaDB server. Oke, kita lakukan ini, kita install ini dulu. Nanti setelah itu baru kita install PHP-nya. Oke, kita yes saja. Kita akan menunggu di sini, mungkin agak sedikit lama. Jadi di sini karena di Pinet Lab saya menggunakan Mikrotik yang lisensinya free sehingga kecepatannya terbatas. Akhirnya kecepatan mendownloadnya agak sedikit lambat. Untuk mempercepat video akan saya pause dulu. Nanti kita kalau sudah selesai kita akan lanjutkan. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita akan tunggu beberapa detik lagi. Oke, ini sudah selesai proses instalasinya yang barusan kita lakukan. Sekarang kita akan lanjutkan ke proses settingannya, atau mungkin kita cek Apache-nya dulu ya. Ini saya kesampingkan dulu. Kita masuk ke sini dulu untuk memastikan jalur kasir di sini sudah berjalan dengan baik. Atau maksudnya kita cek dulu web servernya apakah sudah berjalan atau belum. Tunggu sebentar ya. Oke, ini sudah terbuka. Firefox-nya agak sedikit lambat ya. Mungkin ada instansi yang lain yang berjalan di tempat lain. Oke, saya langsung masuk ke IP dari servernya. 192, sorry, 19. Bentar, saya harus ketik di sini. 201 30.1 30.2. Oke, ini artinya web server kita sudah berjalan. Sekarang kita akan lakukan setting database-nya. Yang berikutnya yang perlu kita lakukan yaitu langsung ketik saja MySQL secure installation. Oke, enter. Kemudian di sini dimintai password, kita enter saja karena kita belum memiliki password. Unique socket, di sini ada keterangannya bisa no aja. Change root password, ya. Saya akan ganti root passwordnya. Saya kemudian masukkan password untuk root. Kemudian masukkan kembali. Remove anonymous user, saya hapus saja. Kemudian disallow, ya. Setelah itu remove test database, ya karena saya tidak butuh. Reload, ya tentunya. Oke, sekarang sudah selesai. Kita akan tes login sebagai root di sini dengan cara ketik MySQL. Ntar saya harus kemana tadi, ke sini. MySQL spasi min u spasi root spasi min p. Oke, setelah itu masukkan password yang tadi sudah dibuat. Nanti kita akan berhasil masuk, akan tampil seperti ini. Nah, sekarang kalau sudah tampil seperti ini, yang perlu kita lakukan yaitu membuat user dulu. Create user. Saya kasih nama, pakai nama saya saja ya. Asrul
localhost identified by tambahkan passwordnya contohnya saya kasih password terserah 123. Oke, sudah, enter. Jangan lupa untuk perintah dari MySQL itu harus diakhiri dengan titik koma. Enter. Oke, sudah selesai. Sekarang kita berikan privilege kepada user yang barusan kita tambahkan. Grant all privilege to on titik bintang to Hasrul at localhost. Ini banyak, terlalu delay ini kayaknya, titik koma. Oke, sudah selesai. Sekarang kita akan membuat database untuk persiapan open card-nya. Create database, kasih nama contohnya open card. Oke, sudah selesai. Kalau kita mau lihat database yang sudah dibuat, kita ketik show database. Oke, ini sudah ada database kita, namanya open card. Ini akan kita masukkan database dari open card tadi. Selanjutnya saya ingin mengecek user yang sudah dibuat tadi sudah berhasil atau belum. Caranya dengan mengetik select bintang from mysql.user. Kita mengecek dulu ada tidak usernya. Kita cek di atas, ini sudah ada Hasrul at localhost. Passwordnya sudah tersedia, jadi kita tinggal aplikasikan sebentar. Oke, selanjutnya kita lakukan ketik exit saja, enter. Sekarang database-nya sudah beres, web servernya juga sudah beres, tinggal kita menginstal PHP 8-nya. PHP-nya kita akan gunakan dengan cara apt install PHP, yang berikutnya PHP GD untuk ekstensi yang kita butuhkan tadi, kemudian PHP mbstring, kemudian PHP curl, kita akan garis datar, kemudian PHP zip, selanjutnya PHP saya lihat dulu. MySQL. Oh ya, jangan lupa ditambahkan dengan lib apache mod PHP. Ini untuk memastikan bahwa PHP-nya nanti terintegrasi dengan Apache yang kita akan jalankan nanti. Kemudian tambahkan lagi PHP OpenSSL. Kemudian itu aja sih. Nanti kita akan lihat lagi apakah dependensinya dibutuhkan atau tidak. Untuk sementara ini dulu. Yang kita butuhkan adalah menginstal PHP, PHP GD, PHP mbstring, PHP curl, PHP zip, PHP MySQL, lib apache mod PHP, dan PHP OpenSSL. Enter. Di sini tidak ditemukan. Kalau begitu, saya akan ganti, atau saya coba dulu apt install PHP. Oke, di sini akan diarahkan untuk menginstal di sini lib apache mod PHP dan seterusnya. Kita akan yes saja, enter. Jadi kita install PHP-nya dulu. Tadi ternyata ada yang keliru mungkin pada saat pengetikan skripnya.
Oke, karena ini proses instalasinya mungkin agak lama lagi, jadi saya pause dulu videonya. Ini butuh sekitar 42 menit ya. Wow. Mudah-mudahan tidak lama. Oke, ini sudah hampir selesai. Kita akan tunggu prosesnya sampai 100%. Ya, instalasi PHP-nya sudah selesai. Sekarang kita akan install lagi ekstensi tambahannya tadi. apt install php 8 datar gd. Harusnya seperti ini tadi, baru tadi tidak ada angka 8-nya. Sorry, nggak bisa juga ya. Maaf ya. apt install php gd. Oke, ini baru ada. Berarti instalasinya ketik saja php garis datar gd. Saya install lagi, kita menunggu proses. Saya akan pause lagi mungkin untuk mempercepat atau mengurangi durasinya. Oke, ini sudah selesai. Ini baru PHP GD. Kurang tahu apa itu ekstensi yang dibutuhkan dari OpenCart. Nanti kalau ini sudah selesai, kita akan lanjutkan instalasi ekstensi yang lainnya. Sekalian saja langsung beberapa ekstensi sekaligus instalasinya. apt install php mysql, kemudian php curl, kemudian php mbstring, php zip, php zip. Selanjutnya itu aja mungkin. Udah. Saya enter, di sini diminta lagi untuk konfirmasi, kita tinggal yes dan menunggu kembali. Harusnya ini lebih cepat karena data yang dibutuhkan cuma 2,8 mega. Seperti biasa kita menunggu. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita akan masukkan, kita pastikan lagi server atau aplikasi PHP-nya sudah bekerja. Caranya kita harus memasukkan sebuah file PHP dan mengetesnya pada web browser. Kita akan masukkan di sini nano var www.html. Kita kasih nama info.php. Nah, di dalam sini kita cukup ketikkan seperti ini. Ketik php. Kemudian di sini echo php info. Oke, ini saja yang perlu dimasukkan di script info.php. Kemudian kita save dengan menekan Ctrl O, kemudian Ctrl X. Nah, sekarang untuk melihat hasilnya, kita bisa langsung ke sini. Di sini saya sudah punya Windows untuk di kasir Jakarta. Tetap posisinya seperti ini, tetapi saya tambahkan di sini sebentar. Tambahkan di sini garis miring info.php. Kalau PHP-nya berjalan dengan benar, dengan baik, maka akan muncul seperti ini. Namun kalau belum tampil seperti ini, berarti yang tadi ekstensi lib apache mode php tadi, yang ini lib apache 2 lib apache 2 mode php itu belum diinstal di dalam sistem. Tapi ini sudah ada, berarti sudah berhasil. Kemudian kita akan lanjutkan menghapus beberapa file, satu file ya, sebenarnya bukan menghapus, kita mengubah nama filenya. Kita pindah dulu ke direktori var www.html. Kemudian kita lihat di dalamnya. Di sini ada satu file yang namanya index.html. Secara default, web server akan mengidentifikasi nama file index.html sebagai file yang pertama kali dibaca pada saat
ada klien yang mengakses web server tersebut. Maka dari itu ini akan saya ganti namanya dengan cara index.html menjadi index.old.html untuk mencegah file index.html ini diakses sebagai akses yang pertama, karena kita akan masukkan open card ke dalam file ke dalam directory ini. Oke, kemudian berikutnya kita akan download aplikasi open card-nya dengan cara masuk ke opencard.com. Di sini kita tinggal download, kita pilih yang free saja, free download. Kemudian di dalam sini kita tinggal pilih download dan kita download. Tetapi untuk saat ini saya tidak akan mendownload ke dalam komputer saya karena sudah terdownload. Saya akan langsung download saya akan lakukan di sini, klik kanan, copy link, kemudian masuk ke sini dan mengetik widget, klik kanan. Setelah mengetik widget, saya langsung lakukan klik kanan untuk langsung mendownloadnya ke dalam server. Sini ada 37 MB. Saya akan pause lagi untuk nanti kalau sudah selesai download baru kita lanjut. Oke, ini proses downloadnya sudah selesai. Kita cek dulu. Ini ada open card-nya. Sekarang kita akan pindahkan open card ini ke dalam folder dulu sendiri ya. Dengan cara kita pindahkan open card to directory, atau kita buat dulu direktorinya. Kadir. Saya kasih nama card saja. Kemudian saya pindahkan open card to card. Kemudian kita pindah ke dalam directory tadi, directory card ini. Setelah itu ini open card ini karena masih dalam bentuk zip, ini kita akan unzip. Di Linux kita bisa menggunakan perintah unzip, tetapi karena ini belum terinstall maka kita install dulu. pt install zip. Yes, ini hanya 1 MB, harusnya tidak lama. Oke, sekarang kita coba lakukan unzip dulu. Unzip open card. Di sini akan ada proses unzipnya. Kita menunggu beberapa saat. Oke, ini sudah selesai. Kita cek di situ sudah ada banyak sekali file. Dan satu-satunya file yang dibutuhkan atau untuk dimasukkan ke dalam web server kita adalah ini, file upload. Sekarang kita pindahkan file upload ini atau kita masuk dulu ke dalam ini. Upload. Yang akan kita masukkan ke dalam root ke dalam directory web server, kita hanya masukkan ini saja. Folder yang ada di sini, isi dalam folder upload ini. Caranya yaitu move. Pastikan kita berada dalam directory upload ya. Kemudian kita ketik mv atau move bintang atau pindahkan semua saya akan pindahkan ke dalam HTML dengan cara masuk ke sini, langsung enter. Oke. Sekarang kita lihat isi dari upload sudah tidak ada. Sekarang kalau kita lihat di sini, saya sudah pindah ke atasnya, saya sudah berada di dalam direktori HTML, dan direktori yang tadi berada dalam folder upload kita sudah pindah ke sini semua. Langkah selanjutnya kita akan ubah kepemilikan dari file ini yang awalnya root, kita jadikan kepemilikannya menjadi www.data dengan cara chown spasi min hr spasi www.datar-data. Kemudian saya tambahkan tanda bintang untuk memastikan semua direktori ataupun semua file ini akan berubah kepemilikannya menjadi www.data. Oke, sekarang kita lihat ini sudah berubah. Yang tadi awalnya masih root seperti ini, sekarang berubah menjadi www.data.
Selanjutnya kita akan ganti nama file yang ada tulisannya config disk seperti ini. Saya akan ganti nama menjadi config saja. Config menjadi config.php, sorry. Oke, ini sudah berubah. Kemudian saya akan atur ini supaya atributnya menjadi 777 atau read by user, read by group, read by other. Jadi caranya chmod spasi 777 spasi config.php. Selanjutnya kita pindah ke direktori admin yang ada di atas ini. Kita pindah ke admin. Kita cek lagi. Di sini ada lagi nama file config disk, kita akan ubah lagi nama filenya. Config disk menjadi config.php. Oke. Kita cek di sini sudah berubah. Kemudian jangan lupa kita ganti lagi atribut filenya menjadi sabar. Kameranya mati nih. Saya harus memastikan lagi. Oke, sudah nyala atau belum? Oke, kita lanjutkan. Tadi ada sedikit insiden kameranya mati, tapi sudah diperbaiki. Oke, kita lanjut ke posisi sekarang. Kita sudah masuk ke admin. Di sini config-nya masih memiliki atribut hanya dibaca saja, tidak bisa dieksekusi. Kita akan ganti lagi chmod 777 config.php. Sekarang ini sudah. Setelah itu kita lihat di atasnya, ini sudah juga, admin sudah. Oke, sekarang sudah selesai proses instalasi di servernya. Kita akan masuk kembali ke topologi ini, kemudian kita ganti langsung ke alamat IP dari servernya. Nanti akan diarahkan langsung ke proses instalasi OpenCart ini. Saya langsung continue saja. Selanjutnya di sini ada beberapa yang perlu kita aktifkan. Nah, ternyata di sini GD dan curl sekaligus zip ini belum aktif. Di sini belum aktif dan ini sangat dibutuhkan untuk aplikasi OpenCart ini bisa berjalan dengan baik. Maka dari itu di server akan saya edit. Kita masuk dulu ke sini nano etc php kemudian 82 kemudian apa tadi yang ada di sini apache php.ini. Oke. Di sini saya akan mencari ekstensi yang belum aktif untuk diaktifkan. Yang mana tadi di dalam sini keterangannya itu gd, curl sama zip. Oke. Kita akan cari di sini dengan lebih gampangnya tekan Ctrl W. Kemudian apa yang kita cari? GD contohnya. Enter. Oke, di sini ekstensinya masih dalam kondisi ada tanda titik komanya. Selanjutnya di sini ada curl. Saya pindahkan dulu di sini. Di sini curl. Saya hapus ininya ya, tanda titik komanya. Selanjutnya yang bagian terakhir di situ diminta zip. Oke. Setelah itu kita save. Ctrl X. Setelah itu kita refresh lagi di kasir kita. Saya refresh dulu. Oh iya, jangan lupa setelah diubah file php.ini ini kita harus lakukan restart Apache 2. Oke. Setelah itu kita bisa lakukan refresh kembali. Nah, ini sudah tercentang semua, sudah oke. Kita cek lagi di sini config-nya juga sudah oke. Sekarang kita continue. Berikutnya di sini DB driver-nya kita pilih yang tadi MySQL. Hostname-nya kita pilih localhost saja, tidak ada masalah.
username saya gunakan tadi password username yang sudah saya buat di database MySQL. Kemudian passwordnya. Setelah itu nama databasenya, tadi nama databasenya OpenCart. Yang terakhir bagian bawah untuk username dan passwordnya ini bebas, tetapi pastikan ini selalu diingat. Yang pertama username-nya admin dan passwordnya saya kasih nama saja admin 123 biar gampang diingat. Saya akan masukkan email. Kemudian continue. Ini don't save saja. Kita menunggu beberapa saat sampai proses instalasi OpenCart-nya berhasil. Ini harusnya tidak butuh waktu yang lama, hanya beberapa saat saja sampai database-nya atau data-data dari aplikasinya siap. Oke, ini sudah berhasil, sudah komplit instalasinya. Sekarang kita akan langsung masuk ke administrasinya, administratornya. Tadi namanya admin, passwordnya admin 123. Oke, pada saat pertama kali masuk ke website adminnya, kita akan diminta untuk dihapus direktori installnya. Karena kalau kita lakukan di sini tidak akan bisa dilakukan karena Linux memiliki beberapa keterbatasan, artinya pembatasan setiap akses dari directory. Maka kita akan langsung menghapus dari sini. Kita akan hapus directory install yang ini. Jadi caranya, karena di dalam directory install ini banyak sekali folder, maka kita bisa lakukan perintah rm spasi -r spasi install. Jadi kita akan menghapus secara rekursif keseluruhan isi folder dan filenya. Oke, sekarang kita lihat sudah tidak ada foldernya. Kita coba refresh lagi di sini. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita pindahkan, di sini diminta pindahkan storage-nya. Saya akan pindahkan ke var www. Saya masukkan seperti ini, storage open saja. Kita coba move. Di sini tidak ada perubahan, maka kita akan siapkan directory yang sama seperti ini. Saya di sini HTML-nya akan kita cd HTML. Di sini diminta kita harus memindahkan storage-nya. Karena diminta itu kita harus memindahkan secara manual. Saya akan pindahkan yang ada di sini sistem storage, atau saya naikkan aja di sinilah. Saya buat satu buah directory yang bisa diisi. Contohnya kita kasih nama storage open. Oke. Kemudian karena di sini storage opennya masih berupa kita akan ganti ininya. Kita ganti menjadi chmod 777 storage open. Kemudian kita akan masukkan di sini move. Ulang dulu, storage open. Oke, jadi sudah ada direktorinya dan kita sudah sukses memindahkan. Oke, selanjutnya setelah di refresh di sini ada path-nya admin. Kita harus ganti admin ini menjadi yang lainnya. Contohnya saya gunakan umpamanya toko _ku. Oke, setelah di move ini tidak ada respon, maka kita akan mengganti ininya lagi. Kita akan mengganti directory yang ada dengan cara kita masuk dulu ke HTML ini.
Di sini directory admin kita akan ubah. Kita pindah dulu cd admin. Lalu saya langsung ganti aja lah. mv admin menjadi namanya toko_ku. Admin spasi toko_ku. Oke. Sehingga yang tadi ada admin sekarang berubah menjadi directory namanya tokoku. Sekarang kita pindah ke tokoku tadi. Berikutnya, sebentar, kita akan ubah ini. Kita akan ubah file config.php ini agar semua direktorinya bisa teralihkan ke nama tokoku ini. Saya akan pindahkan, saya akan edit dulu nano config.php. Selanjutnya yang ada tulisan admin, buka selain admin yang atas, saya akan ubah menjadi nama yang tadi. Toko_ku. Sama halnya juga dengan ini. Toko_ku. Oke. Yang lainnya tidak ada perubahan. Biarkan saja seperti ini. Dan kita save. Ctrl X. Sekarang kalau umpamanya ini saya refresh, ini akan terjadi error. Akan muncul seperti ini. Tenang saja. Kita hanya perlu kembali ke IP di awal. Setelah itu kita masuk ke toko_ku. Nah, nanti akan masuk sebagai directory admin. Di sini tidak ada lagi warning yang muncul sehingga directory kita sudah oke. Sekarang untuk memastikan bahwa akses dari server ini dapat dibuka di kasir Surabaya melalui jalur tunneling tadi, kita akan lakukan tes atau pengecekan koneksi ke IP dari server ini. Saya buka Mozilla Firefox-nya dulu. Oke, ini sudah terbuka. Saya tinggal ketik IP dari servernya 192.201.30.2. Enter. Jika sudah benar tunneling dan routingnya, tampilan dari OpenCart ini akan terbuka secara otomatis. Sebentar ya, saya lihat dulu. Oke, ini sudah terbuka di kasir Surabaya. Artinya server yang ada di kantor cabang Jakarta, kantor pusat Jakarta, sudah dapat diakses oleh kasir yang ada di Surabaya. Seperti itu kira-kira. Oke. Kira-kira seperti itu hasilnya. Memang agak sedikit lama. Saya juga ada sedikit trouble sedikit tadi karena ada beberapa perintah yang kadang-kadang lupa satu huruf atau satu angka menjadi tidak bisa berjalan sama sekali. Untuk kali ini cukup dulu. Sampai di sini kita sudah selesai menginstal atau mengkonfigurasi servernya agar dapat memberikan akses layanan CMS. Untuk akses di dalamnya lagi untuk CMS, setting CMS-nya itu adalah bagian yang lain lagi. Kita hanya sampai memastikan bahwa server kita sudah dapat diakses oleh komputer lain yang ada di jaringan yang lain, walaupun menggunakan tunneling tadi ya, sesuai dengan soal yang diberikan dari paket soal yang ada. Sekian dulu, terima kasih sudah stay sampai di detik ini. Saya tidak tahu lagi mau bilang apa. Nanti kita akan lanjutkan di soal berikutnya di paket soal kedua. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita akan lanjutkan ke paket soal berikutnya. Terima kasih sudah menonton. Saya Hasrul, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.